Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan membacakan materi tentang hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Hafid Riyadi, NIM 4119118, dan teman saya Faisal NIM 4119120. Ya, di sini kami akan membahas terdiri dari 3 materi. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal. Menurut Ibnu Tufail, manusia adalah makhluk tertinggi yang terisi atas 2 unsur, yaitu badan dan jiwa. Jiwa terdiri atas 3 hal atau keadaan. Pertama, jiwa yang telah mengenal Tuhannya sebelum mengalami kematian dan selalu ingat serta mendengarkan pikirannya kepada kebesaran dan keagungan hingga melupakan ajalnya. Keadaan jiwa yang demikian akan kekal dalam kebahagiaan dan kenikmatan. Kemudian yang kedua, jiwa yang telah mengenal Tuhannya kemudian melupakannya dengan melakukan berbagai maksiat. Jiwa ini akan kekal dalam kesengsaraan. Kemudian yang ketiga, jiwa yang tak pernah mengenal Tuhannya. Jiwa semacam ini akan berakhir sama halnya dengan jiwa melata atau jiwa jahiliyah. Sumber ilmu pengetahuan adalah filsafat. Filsafat hakikatnya berbicara masalah sumber kebenaran, dan kebenaran merupakan pangkal dari banyak hal. Manusia dengan begitu mengandung potensi-potensi kejiwaan spiritual yang sangat menentukan bagi esensi dan eksistensi manusia itu sendiri. Dengan potensi-potensi kejiwaan, yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan, manusia berada di dalam dirinya sendiri dan keberadaannya itu mengungguli makhluk-makhluk lainnya. Menurut filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles, menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan akal pikirannya. Kemudian, yang kedua yaitu definisi etika dan fungsi etika. Istilah etika berasal dari kata etanos, yang berarti adat kebiasaan. Etika sebagai salah satu cabang filsafat mengandaikan adanya ukuran yang bersifat universal. Dalam hal ini berlaku untuk semua orang dan setiap saat dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengertian akhlak menurut Ibnu Miskawayh ialah keadaan jiwa seseorang yang daripadanya lahir perbuatan dengan mudah tanpa dipertimbangkan. Maksudnya, akhlak didasari oleh fitrah dan pembiasaan. Bila ekonomi berpusat pada perilaku, maka islamisasi ilmu ekonomi dapat dimulai dari perumusan etika atau perilaku ekonomi. Pada bagian ini akan dikemukakan sejumlah teori etika Islam yang terkait dengan keadilan. Untuk merumuskan keadilan etis, para filsuf muslim telah menarik standar etika mereka tidak hanya dari sumber-sumber etika Islam, tetapi juga dari sumber-sumber asing, misalnya Yunani, Persia, dan lain-lain. Walaupun demikian, ada upaya untuk menyelaraskan etika Islam dengan gagasan dan nilai-nilai asing tersebut. Keadilan etis adalah keadilan yang sesuai dengan kebajikan-kebajikan tertinggi yang menentukan standar tingkah laku manusia. Bila dalam keadilan legal, manusia diperintahkan untuk memenuhi standar minimum dan dari kewajiban-kewajiban, maka dengan keadilan etis, manusia diperintahkan untuk memenuhi standar yang baik setinggi mungkin. Keadilan etis dibahas oleh para filsuf muslim dalam 2 tingkat, keadilan ilahi dan keadilan manusia. Kebanyakan filsuf muslim mencoba mengorelasikan keduanya, walaupun ada juga yang menganggap yang satu lebih utama daripada yang lain.
Bila ekonomi berpusat pada perilaku, maka islamisasi ilmu ekonomi dapat dimulai dari perumusan etika atau perilaku ekonomi. Yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan alam. Secara etimologi kata manusia adalah mens, yang artinya sesuatu yang berpikir. Dalam bahasa Yunani berarti anthropos, yang pada mulanya mempunyai arti seseorang yang melihat ke atas, tapi kemudian berarti wajah seorang manusia. Manusia disebut juga istilah homo. Dalam bahasa Latin, sesuatu yang hadir di muka bumi. Arti kata homo di sini memberi dua dimensi tentang manusia. Pertama, manusia itu makhluk ciptaan yang berarti sama dengan makhluk ciptaan yang lain. Kedua, manusia lebih utama dari makhluk yang lain, yakni manusia mempunyai tingkat kehidupan yang lebih tinggi, yaitu kehidupan spiritual dan intelektual. Secara terminologi, pengertian manusia diberikan oleh Adi Nugroho, sebagaimana yang dikutip Abu Bakar Muhammad, yaitu alam kecil, sebagian alam besar yang ada di muka bumi, sebagian dari makhluk yang bernyawa, sebagian dari bangsa antropomorfen, binatang yang menyusui, dan juga makhluk yang mengerti kealamannya, mengetahui dan menguasai kekuatan-kekuatan alam di luar dan di dalam dirinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan alam ini, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan suasana dan keadaan. Demikian pula manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna dengan segala keperluannya. Dan keadaan baik atau buruknya manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cara kepada manusia sebagai sebab kebahagiaan dan kesuksesannya berupa agama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana dan keadaan, namun kadangkala manusia menipu diri sendiri bahwa yang mendatangkan kebaikan itu adalah hasil usahanya. Sehingga bila keburukannya manusia tidak bersabar atau cepat berputus asa, padahal Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan kebaikan dan keburukannya.